Jalanan kampung mendadak berubah kayak jadi diskotik. Tapi gak cuma di darat, sound horeg bahkan sudah menjajah laut. Sound horeg atau intensitas suara yang tinggi tidak hanya menyebabkan kerusakan telinga, tapi juga bisa mengganggu jantung, gangguan saraf, hormon, bahkan keseimbangan tubuh. Sebuah studi dari WHO dan Lembaga Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa paparan suara sinkronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 20%. Yang konon katanya ini budaya, tapi kok yang cewek yang ikut joget-joget pakai baju mini, di mana identitas lokalnya? Ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Kini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya, Pak? Bising, kencang, menggelegar. Sepertinya 3 kata ini pas buat ngegambarin sound horeg. Puluhan speaker jumbo disusun sampai tinggi di atas truk, menyalakan musik jedak-jeduk sambil berjalan pelan dan kadang-kadang dibarengi dengan pemuda-pemudi yang berjalan sambil joget. Ada juga battle sound, 2 atau lebih truk yang di belakangnya sudah lengkap dengan perangkat sound system besar. Beradu nyaring, beradu dentuman bass, dan teriakan pendukungnya. Sound horeg, ada yang suka, tapi tak sedikit juga ada yang merasa terganggu. Kita cek now. Kita mulai dari apa sih sound horeg itu? Nah, ini dulu deh kita bahas ya. Kalau dari penamaan, sound dalam bahasa Indonesia itu ya simpelnya bunyi atau suara. Terus kalau horeg itu dari bahasa Jawa yang artinya bergetar. Jadi sound horeg kalau diartikan suara yang menggetarkan. Memang benar, sound horeg yang kita lihat bisa menggetarkan kaca sampai genteng rumah. Bahkan nggak cuma bikin getar, tapi juga ngerusak. Meskipun ada informasi yang bilang kalau kerusakan itu diganti sama panitia. Sound horeg ini sound system yang bermetamorfosis menjadi sebuah pertunjukan hiburan yang dihiasi aksesoris, lampu, dan diiringi perempuan-perempuan ikut berjoget. Jalanan kampung mendadak berubah kayak jadi diskotik. Tapi gak cuma di darat. Sound horeg bahkan sudah menjajah laut. Ada loh, kapal-kapal diisi dengan sound system. Terus mereka beradu suara di laut. Ini dia contohnya. Oke, mari kita bahas soal dampak. Pertama, dampak ekonomi. Apa iya ada dampak peningkatan ekonomi yang mengikuti atraksi sound horeg ini? Fakta di lapangan, sound horeg seringkali menarik banyak pengunjung. Kehadiran penonton ini harus diakui bisa ningkatin pendapatan sektor UMKM lokal, seperti pedagang makanan, minuman, sama jasa penyedia parkir. Jadi ada efek domino ekonomi dari acara ini. Kalau setiap tahun tuh ya naik turunnya di angka 100 ini itu, 100 job. 100 job. Ini ada potensi ekonomi yang nggak boleh diabaikan oleh pemerintah. Tapi semua yang jedak-jeduk itu nggak selamanya asik. Banyak juga loh warga yang ngeluh. Yang pertama, sudah pasti soal suara yang terlalu keras, mengganggu istirahat, bikin kaca rumah retak, sampai bikin trauma bayi. Dan ternyata, nggak jarang loh, acara sound horeg ini nggak ada izinnya. Karena pakai jalanan umum dan bikin macet. Belum lagi, yang konon katanya ini budaya, tapi kok yang cewek yang ikut joget-joget pakai baju mini, di mana identitas lokalnya? Jangan-jangan ini malah jadi ajang eksploitasi. Oke, sekarang kita ngomongin dampak kesehatan. Sound horeg, apakah punya efek buruk pada kesehatan? Secara kasat mata sih, saya pribadi ini yakin ada dampaknya. Jelas pada gangguan telinga.
Menurut World Health Organization (WHO), tingkat volume yang aman nih untuk kuping kita itu ada di angka 85 desibel untuk durasi maksimal 8 jam. Terus gimana kuping kita yang menerima suara di atas 85 desibel? Pasti ada kerusakan. Nah, menurut beberapa informasi, suara yang dihasilkan sound horeg itu 135 desibel. Paparan suara dengan kekuatan atau kita sebut intensitas tinggi, seperti misalnya dari sound horeg ataupun sound system dari acara hajatan, konser-konser, itu bisa banget mengakibatkan gangguan pendengaran yang permanen, terutama apabila kita tidak memakai pelindung telinga. Sound system horeg seringkali intensitas suaranya lebih dari 100 atau lebih dari 120 desibel, terutama apabila posisi dekat dengan speaker. Nah sayangnya paparan dengan suara intensitas tinggi, walaupun hanya beberapa menit saja, ternyata bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel-sel rambut di koklea, telinga bagian dalam kita. Ini yang akan bisa berujung pada gangguan pendengaran yang permanen. Nah, pertanyaan berikutnya, selain kuping nih, apakah suara yang diproduksi sound horeg bisa berdampak pada organ lain? Sound horeg atau intensitas suara yang tinggi tidak hanya menyebabkan kerusakan telinga, tapi juga bisa mengganggu jantung, gangguan saraf, hormon, bahkan keseimbangan tubuh. Sebuah studi dari WHO dan Lembaga Kesehatan Kerja menyebutkan bahwa paparan suara bisinkronis bisa meningkatkan risiko penyakit jantung koroner hingga 20%. Nah, sekarang aksi sound horeg di fatwa haram. Fatwa ini diputuskan dalam forum Batsul Masail bertepatan dengan 1 Muharram 1447 Hijriah. Para ulama sepakat di forum itu menetapkan kalau hukum sound horeg haram. Dan keputusan itu bukan cuma karena kebisingannya, tapi lebih pada dampak sosial dan moral yang melekat di dalamnya. Yang kita bahas adalah ya suaranya, aspek suaranya, kemudian ada dampak-dampaknya, di mana ada tensionnya, kemudian dampak sosialnya bagaimana. Itu satu paket dalam pembahasan yang disebut dengan tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu ya tambah nemen. Kalau sudah ada fatwa haram, ini bukan main-main. Apalagi kabarnya MUI Jatim sedang melakukan kajian dari fatwa ini. Menanggapi ini, netizen terbelah dua. Ya biasa, ada yang pro, ada juga yang kontra. Komentarnya juga beragam, mulai dari yang slow nanggepinnya sampai yang pakai bahasa kasar. Nah terus gimana tanggapan pengusaha sound horeg atas fatwa haram ini? Terus Indonesia maju nih kapan? Bangga bahas halal, haram, nasab, dosa, ya toh. Wong luar negeri pinter-pinter dong gawe bom atom, dong gawe pesawat, dong gawe robot. Kini bangga halal haram. Terus kapan maju di Indonesia ya Pak? Nek bangga ngono ya. Bisnis sound horeg menghasilkan uang dan berdampak pada perekonomian, ya harus diakui. Kita nggak boleh nutup mata sama fakta ini. Jadi intinya, biar pemerintah aja nih yang cari cara gimana ngaturnya. Sound horeg bisa jadi movement, bisa juga jadi momok. Itu tergantung kita mau ke arah mana. Sound horeg bisa juga jadi peluang ekonomi kreatif atau justru malah jadi gangguan kolektif. Sekarang pertanyaannya, sound horeg bentuk ekspresi budaya modern atau cuma polusi suara yang dibungkus hiburan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Rizky Hasan, terima kasih. Merdeka!